Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah KD 3.29 tentang ketentuan mawaris dalam Islam. Dan nanti di akhir pembelajaran anakku diharapkan bisa menghitung pembagian harta waris dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, mawaris dalam istilah fikihnya adalah faraid. Ini masuk dalam aspek fikih atau hukum Islam. Anak-anakku, yang akan kita pelajari dalam aspek mawaris ini dimulai dari diperkenalkan berbagai istilah yang ada dalam mawaris, kemudian nanti ada sebab-sebab menjadi ahli waris, kemudian nanti kita bicarakan harta waris, ahli waris secara keseluruhan, ketentuan bagian masing-masing ahli waris, kemudian ketentuan keluarga inti atau ahli waris utama, kemudian penghitungan harta warisan beserta contoh-contohnya, dan warisan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989. Anak-anakku, kita masuk ke dalam istilah-istilah ini, istilah-istilah dalam mawaris yang harus anakku ketahui dari awal. Ketika kita menggunakan istilah itu maka tidak asing lagi. Yang pertama, mawaris, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan ahli waris dan harta warisan. Sedangkan ilmu faraid adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Yang tujuan ilmu faraid ini diajarkan agar dalam pembagian harta warisan dilakukan secara adil, tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan, sehingga tidak akan terjadi perselisihan. Ada nanti istilah zawil furud, yaitu ahli waris yang bagian warisannya sudah ditentukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ada hijab hirman, yaitu ahli waris yang tidak mendapat harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggalkan harta warisan dan dia tidak mendapat bagian sama sekali. Sedangkan hijab nukson adalah ahli waris yang berkurang bagian warisannya karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat dan dia hanya mendapatkan sebagian dari seharusnya. Kemudian ada namanya asobah. Asobah yaitu ahli waris yang menjadi penghabis atau menghabiskan sisa harta warisan. Asobah itu ada 3, ada asobah binafsih, yaitu ahli waris yang menjadi penghabis sisa harta secara otomatis. Asobah ini dari jalur ahli waris laki-laki. Kemudian ada asobah bil ghair, ahli waris yang menjadi penghabis harta warisan karena ditarik oleh ahli waris lain. Asobah ini dari jalur ahli waris wanita.
Kemudian asobah ma'al ghair, yaitu ahli waris yang menjadi penghabis harta warisan karena tidak adanya asobah binafsih dan bil ghair. Asobah ini dari jalur ahli waris saudara. Baik anak-anakku, kita pelajari dulu pengertian mawaris. Mawaris yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta waris. Mawaris disebut juga dengan faraid, yaitu ilmu yang mempelajari kadar. Kadar itu ukuran pembagian masing-masing ahli waris. Kemudian ada rukun mawaris. Di antaranya pertama adanya orang yang mewariskan harta tentunya. Kemudian adanya harta yang diwariskan. Dan yang ketiga adanya ahli waris yang akan menerima harta waris. Anak-anakku, hukum mempelajari mawaris adalah fardu kifayah. Karena fardu berarti umat Islam harus mempelajari. Sedangkan fardu kifayah di sini maksudnya adalah apabila sebagian umat Islam telah ada yang mempelajari mawaris ini, maka yang lain terlepas dari dosa. Namun jika tidak ada umat Islam yang mempelajarinya, maka semuanya berdosa akibat dari tidak mempelajari mawaris ini. Baik anak-anakku, dalil nakli atau dasar hukum mawaris dari Al-Quran diantaranya adalah surah An-Nisa ayat 7-9, ayat 11-12, ayat 17 dan ayat 176, serta beberapa hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang surah An-Nisa ayat 7, anakku bisa baca sendiri dengan fasih dan tartil. Kemudian ini yang surah An-Nisa ayat 8. Kemudian ini yang surah An-Nisa ayat 9. Anakku, ini yang Quran surah An-Nisa ayat 11. Ini surah An-Nisa ayat 12. Ini surah An-Nisa ayat 176. Nah, sedangkan ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan mawaris. Haddatsana Abdanu akhbarana Abdullahi akhbarana Yunus an ibni Shihabin haddatsani Abu Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana aula bil mu'minina min anfusihim faman mata wa alaihi dainun wa lam yatruk wafa'an fa alaina qada'uhu wa man taraka malan faliwarasatihi. Arti hadis tersebut, anakku, telah menceritakan kepada kami Abdan, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya lebih utama menjamin orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Maka barang siapa meninggal sedang ia mempunyai hutang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasinya, kewajiban kamilah untuk melunasinya. Dan barang siapa meninggalkan harta, maka itu bagi ahli warisnya.
hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang kedua, hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana Wahaibun, hadatsana bin Tawusin, an abihi an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-hiqul faraid bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Artinya telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wahaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari ayahnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah bagian faraid atau warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki yang paling dekat nasabnya. Anak-anakku, itu bagian pertama dari pembahasan kita tentang mawaris. Anakku sudah mengetahui berbagai istilah, pengertian, hukum, dan dalil naklinya. Insya Allah akan kita sambung pada bagian yang kedua. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.